Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembelajaran kita hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf pada pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Yusuf. Kedua, siswa mampu menunjukkan sikap pemaaf sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Yusuf. Yang ketiga, siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Yusuf. Dan yang keempat, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf. Anak-anakku sekalian, kita semua pasti sudah pernah mendengar dan juga membaca mengenai kisah Nabi Yusuf. Anak-anakku, Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah berjanji untuk mencintai siapa yang mencintai kekasih Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahui kisah tentang Nabi dan Rasul Allah, mengimaninya, serta menjadikan teladan bagi kehidupan sehari-hari. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, maka Allah pasti mencintai kita. Anak-anakku, kalian dapat mengetahui kisah Nabi Yusuf dalam materi ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusuf adalah seorang yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Ia selalu sabar, suci, dan istiqomah. Ketika masih kecil, Nabi Yusuf pernah bermimpi bahwa beliau melihat 11 bintang, bulan, dan juga matahari bersujud kepadanya. Lalu Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub memberitahu bahwa Yusuf kelak akan mempunyai kedudukan yang agung, derajat yang tinggi, dan keluhuran pangkatnya yang sempurna dunia dan akhirat, di mana nanti semua anggota keluarganya akan tunduk padanya. Nabi Yakub berpesan agar Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, karena beliau takut mereka akan dengki kepadanya. Nabi Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama Benyamin dan 10 saudara yang berbeda ibu. Ayah Nabi Yusuf sangat dekat dengannya setelah ibu kandung dari Nabi Yusuf yang bernama Rahel meninggal dunia. Ibu Nabi Yusuf meninggal ketika Nabi Yusuf masih berusia 2 tahun. Kasih sayang Nabi Yakub kepada Yusuf dan Benyamin ini menimbulkan rasa iri dan dengki dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka menyembunyikan rencana jahat terhadap Yusuf. Pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf ini, mereka berkumpul bagaimana caranya si Yusuf ini tidak ada lagi bersama mereka, agar mereka mendapatkan kembali kasih sayang dari ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Tibalah pada saat hari yang mereka tentukan, saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Nabi Yusuf mengembala domba di padang rumput yang tak jauh dari rumah mereka. Nabi Yakub berkata kepada saudara-saudara Yusuf, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan. Nanti ada serigala, dia masih kecil.
Namun akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini mereka berhasil membujuk ayahnya. Setelah sampai di tempat pengembalaan, saudara Nabi Yusuf segera menjalankan apa yang telah mereka rencanakan. Mereka segera melepaskan baju Nabi Yusuf dan membuang badan Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Untuk lebih meyakinkan bahwa adiknya telah tiada, mereka memotong seekor hewan dan melumuri darahnya kepada baju Yusuf. Sore harinya mereka kembali sambil menangis terseduh-seduh. Mereka melaporkan kepada Nabi Yakub bahwa adiknya Yusuf telah tewas diterkam binatang buas. Mereka bersedih berduka seakan semuanya benar-benar terjadi dan menunjukkan baju Nabi Yusuf yang penuh berlumur darah. Nabi Yakub sangat terpukul dengan apa yang dikatakan oleh anak-anaknya, lalu berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya dan terhadap apa yang kamu ceritakan." Tak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut tertarik ke atas. Saudagar itu sangat terkejut mendapati seorang anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan," kata saudagar itu. Lalu ia membawa Nabi Yusuf bersamanya ke Mesir. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual oleh para saudagar tadi dan pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus dan lambat laun, Yusuf menjadi pemuda yang cerdas dan sangat tampan, sehingga menarik hati Zulaikha dan berniat menginginkan Nabi Yusuf. Atas izin Allah, Nabi Yusuf berhasil mengendalikan hawa nafsunya dan bergerak meninggalkan Zulaikha. Namun Zulaikha mengejar Nabi Yusuf dan menarik baju bagian belakangnya sehingga membuat baju Nabi Yusuf menjadi robek dari Nabi Yusuf. Ketika itu pulanglah suami dari Zulaikha dan mendapati mereka berdua. Singkat cerita, Nabi Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh Zulaikha. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna dari mimpinya. Namun, tak ada seorang pun yang bisa menafsirkan makna dari mimpi itu. Kemudian, pelayan istana yang dulu pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf menghadap sang raja. Ia memberitahukan bahwa di dalam penjara ada seorang pemuda yang bisa menafsirkan mimpi raja tersebut. Akhirnya, sang raja meminta kepada pelayannya untuk segera menemui Yusuf dan menafsirkan mimpinya. Yusuf menjelaskan arti dari mimpi. Sang raja pun tertegun dengan penjelasan yang diberikan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja membebaskan Yusuf, namun Yusuf menolak pembebasannya dan meminta raja untuk menghapuskan fitnah terhadap dirinya. Lalu raja mencari para saksi
beberapa orang wanita yang pernah dibawa oleh Zulaikha memperlihatkan ketampanannya, dan juga berdasarkan keterangan dari Zulaikha sendiri bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Sang raja makin bertambah rasa hormat dan kagumnya terhadap Nabi Yusuf setelah berhadapan dan bercakap-cakap dengan beliau sekeluarnya dari penjara. Kecerdasan otak dari Nabi Yusuf, pengetahuan yang luas, kesabaran, kejujuran, keramah tamahan, dan akhlak, serta budi pekertinya yang luhur, menurut pikiran raja akan sangat bermanfaat bagi kerajaan bila Nabi Yusuf diserahkan pimpinan negara dan rakyat. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan dan bidang pengedaran bahan makanan. Saat itu datanglah musim sulit yang sebagaimana mimpi sang raja yang telah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang telah disediakan kerajaan. Tampaklah di antara mereka yang berbondong-bondong itu, di antaranya adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenali wajah mereka, sementara mereka tidak mengenali wajah Yusuf karena telah lama berpisah. Dan mereka sudah mengira bahwa Nabi Yusuf telah lama meninggal dunia. Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah keluarga mereka, seakan-akan Nabi Yusuf tidak mengenali mereka. Lalu mereka meminta kepada saudara-saudaranya ayah mereka untuk tentang pertemuan dengan pejabat kecilnya yang bernama Benyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Apabila mereka tidak membawa ayah sangat khawatir, maka mereka tidak akan mendapatkan kejadian yang pernah menimpa Yusuf akan terulang kembali. Sepulang dari kerajaan, persaudara Yusuf kembali ke rumah, lalu menceritakan Benyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub, yang sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Nabi Yusuf. Tibalah saatnya para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Benyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Benyamin dan membisikinya, "Wahai Benyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Benyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegah semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayangnya ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu ada di dalam karung Benyamin. Benyamin pun ditahan dan saudara lainnya dipersilahkan untuk pulang. Saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Benyamin. Mereka telah terjadi pada diri Benyamin. Mendengar kisah dari anak-anaknya, Nabi Yakub semakin bersedih. Beliau tidak henti-hentinya menangis, lalu menyuruh agar anaknya kembali ke Mesir untuk membujuk pejabat Mesir yang telah menahan Benyamin. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf mempertemukan Benyamin dengan saudaranya. Berkatalah Yusuf, "Sadarkah kalian tentang perbuatan yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri yang bernama Yusuf dan Benyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf.
yaitu adik yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Menangislah kakak-kakaknya itu, dan mereka pun meminta maaf dan ampun dan menyesal telah berbuat jahat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memaafkan mereka, dan mereka kemudian dijamu dan diberi bekal untuk pulang. Nabi Yusuf menitipkan bajunya untuk diserahkan kepada ayahnya. Usapkan baju ini ke wajah ayah, semoga Allah menyembuhkannya dari kebutaan. Sebelum sampai di rumah, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup." Betapa orang-orang di sekitarnya menganggapnya sebagai orang gila karena Yusuf telah lama meninggal dunia. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati sang ayah. Penglihatan ayah pun dengan izin Allah telah dipulihkan kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat ke Mesir, dan Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di hadapan ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Nabi Yusuf hidup bahagia bersama keluarganya di istana. Nabi Yusuf pun senantiasa berjuang di jalan Allah demi agama dan bangsa. Dan Allah telah memuji Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Demikianlah sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba yang telah kami pilih. Adapun keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf adalah